Hai guys, sesuai request, kali ini Dedi akan membahas soal-soal TKA Bahasa Indonesia SMP sesuai dengan kisi-kisi resmi yang ada di website Pusmendik. Nah, karena video pembahasannya dibuat secara bertahap, maka silahkan kamu nanti sering-sering ngecek ya di playlist simulasi TKA Bahasa Indonesia SMP yang linknya ada di deskripsi. Oke, yuk kita mulai dari soal nomor satu. Terlihat di sini teksnya ada dua ya, yaitu teks ulasan satu dan teks ulasan dua. Lumayan ya, jadi agak banyak ini bacanya. Tapi ya nggak apa-apa, yuk kita baca dengan cermat dimulai dari teks ulasan satu. Pantai Glagah. Pantai Glagah di Kulon Progo adalah pantai unik di selatan Yogyakarta. Pasir hitamnya memberi kesan eksotis yang berbeda dari pantai lainnya. Deburan ombak besar menciptakan harmoni alam yang memukau. Ombak menghantam pemecah gelombang seolah alam sedang memainkan orkestra megah. Laguna di sisi timur pantai menjadi alternatif wisata untuk keluarga. Akses menuju pantai cukup mudah dari pusat kota. Fasilitas seperti area parkir, warung makan, dan tempat bersantai tersedia dengan baik. Saat senja, Pantai Gelagah menjelma menjadi panggung cahaya dengan semburat jingga yang menenangkan. Namun, pengunjung tidak disarankan berenang karena ombaknya ganas. Beberapa sudut pantai juga tampak kurang terawat. Sampah terlihat sebagai noda di kanvas alam. Meski begitu, Pantai Gelagah tetap menawarkan ketenangan dan keindahan. Oke, sekarang kita baca teks ulasan yang kedua. Pantai Drini Gunung Kidul. Pantai Trini di Gunung Kidul tuh beneran hidden gem yang wajib masuk bucket list liburan kamu. Oke ya, terlihat di sini ada beberapa istilah asing ya, hidden gem dan juga bucket list. Untungnya di bawah sini sudah ada daftar istilah ya. Jadi kayak hidden gem itu artinya tempat indah yang belum banyak diketahui orang, sementara bucket list artinya adalah daftar hal yang ingin dilakukan. Oke, yuk kita lanjutkan. Nggak cuma karena pasir putih dan air lautnya yang bening banget, tapi juga karena pulau karang kecil yang unik. Pulau itu seperti pemisah dua dunia. Satu sisi ombaknya tenang, sisi lainnya agak liar. Serasa lagi lihat dua kepribadian alam yang beda, tapi tetap satu kesatuan. Yang bikin makin seru, kamu bisa jalan kaki ke pulau karangnya pas air laut surut. View dari atas cakep banget buat foto, apalagi pas golden hour. Banyak banget sudut estetis yang bisa kamu explore. Oke, di sini ada istilah asing lagi, yaitu view, golden hour, dan juga estetis ya. Nah, kalau di soal aslinya ya, yang di web Pusmendik, itu untuk yang view ini sebenarnya nggak ada daftar istilahnya ya. Jadi ini udah ditambahin sendiri, karena ya siapa tahu kan ada yang belum tahu artinya, bahwa view itu maksudnya adalah pemandangan. Sementara kalau golden hour itu maksudnya adalah waktu matahari terbit atau menjelang senja dengan cahaya keemasan. Sementara estetis maksudnya adalah indah dan enak dipandang. Oke, kita lanjutkan ke paragraf ketiga. Fasilitas di sini juga udah lumayan oke. Ada warung makan, parkiran luas, dan tempat duduk buat santai-santai. Pantai Trini itu ibarat tempat nongkrongnya laut dan langit. Sederhana, tapi punya vibes yang nggak bisa dibeli. Oke ya, di sini ada vibes, yang artinya adalah suasana atau perasaan suatu tempat. Sekali datang, rasanya pengen balik lagi buat nyari tenang dan riuhnya dunia. Oke, nah sekarang langsung kita lihat soalnya seperti apa ya. Soal nomor satu, kosakata yang menggambarkan keserasian suara deburan alam pada teks ulasan ke-1 ditunjukkan pada frasa, di sini ada A, alternatif wisata, B, kanvas alam, C, panggung cahaya, dan D, harmoni alam. Nah ini karena nggak ada keterangan lebih lanjut, maka ini soalnya pilihan ganda ya, di mana dari 4 opsi jawaban ini kita cukup memilih satu yang paling benar. Nah, di sini mata Dedi langsung tertuju pada kata harmoni alam ini ya, khususnya kata harmoni. Kenapa? Karena ini sesuai dengan kata ini nih, keserasian. Di mana kita tahu kata harmoni itu kan artinya serasi, selaras ya, rukun dan juga akur. Seperti misalnya pada kalimat berikut. Pak Deden dan keluarganya adalah contoh keluarga yang harmonis. Jadi di sini maksudnya kan keluarganya Pak Deden ini ya serasi, rukun, akur gitu ya, nggak pernah ribut. Nah, tentu saja untuk memastikan kita perlu mencari kata harmoni alam ini di teks ulasan ke-1. Nah, di mana ada kata harmoni alam di teks pertama? Nah, kalau kamu jeli, yang di sini ya. Nah, ini. Deburan ombak besar menciptakan harmoni alam yang memukau. Jadi di sini terlihat bahwa kata harmoni alam ini
menggambarkan deburan ombak besar. Sementara di soalnya, itu kan yang diminta memang kosakata yang menggambarkan keserasian suara deburan alam. Dengan demikian, maka sekarang kita yakin bahwa soal nomor satu ini jawabannya adalah yang D. Next, kita lanjut ke soal nomor 2. Yuk kita baca soalnya. Apa saja perbedaan informasi yang ada pada kedua teks tersebut? Pilih jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu. Nah, di sini ada A, kemudahan akses, B, fasilitas yang tersedia, C, tempat untuk berfoto, dan D, keindahan saat senja. Ya, ingat petunjuknya di sini jawaban benar lebih dari satu. Terus yang ditanyakan kan adalah perbedaan informasi ya, bukan persamaan ya. Ini diingat-ingat. Maka di sini yuk kita mulai mengevaluasi yang pilihan A, yaitu kemudahan akses. Nah, kita lihat di teks ulasan satu ini ada nggak yang ngebahas tentang kemudahan akses? Ternyata ada ya, yaitu di awal paragraf 2. Yang ini nih, akses menuju pantai cukup mudah dari pusat kota. Oke, bagaimana dengan teks ulasan kedua? Ada nggak yang ngebahas tentang kemudahan akses? Kalau kita perhatikan nggak ada ya, jadi nggak nemu. Sehingga di sini kan artinya informasi kemudahan akses ini di teks satu ada, tapi di teks 2 nggak ada. Kan berbeda ya antara teks ulasan satu dan teks ulasan 2. Sehingga sekarang kita yakin bahwa yang A ini benar. Oke, kita lanjut ke yang B, fasilitas yang tersedia. Kalau kita lihat di teks ulasan satu, ada ya yang ini nih, ngebahas tentang fasilitas. Fasilitas seperti area parkir, warung makan, dan tempat bersantai tersedia dengan baik. Nah, sekarang kita cek di teks 2, ada nggak yang ngebahas tentang fasilitas? Ternyata ada juga, yaitu di awal paragraf 3, yang ini nih. Fasilitas di sini juga udah lumayan oke. Ada warung makan, parkiran luas, dan tempat duduk buat santai-santai. Sehingga artinya teks satu dan teks 2 sama-sama ada informasi tentang fasilitas. Sementara yang dimintakan perbedaan ya, bukan persamaan. Sekali lagi ya, hati-hati di sini, jangan sampai terjebak. Maka sekarang kita yakin bahwa yang B ini salah. Oke, next ke yang C, tempat untuk berfoto. Kalau kita lihat di teks satu, nggak ada ya yang ngebahas atau informasi tentang tempat untuk berfoto. Beda dengan teks ulasan kedua. Ada, di mana? Benar, yang ini nih ya. View dari atas cakep banget buat foto. Nah, jadi ngebahas ya tentang tempat untuk berfoto. Dan karena di dua ada, di satu nggak ada, maka ini perbedaan yang artinya opsi C ini benar. Oke, tinggal yang terakhir, keindahan saat senja. Kalau kita lihat di teks pertama, ada ya yang ini nih. Saat senja, pantai Gelagah menjelma menjadi panggung cahaya dengan semburat jingga yang menenangkan. Oke, bagaimana dengan teks kedua? Ada nggak tentang keindahan saat senja? Ada juga, yaitu yang ini nih, ya. View dari atas cakep banget buat foto, apalagi pas golden hour. Itu ya. Jadi kan view pemandangan dari atas itu bagus banget buat foto, terutama saat golden hour, di mana golden hour itu kan artinya waktu matahari terbit atau bisa juga waktu menjelang senja ya, dengan cahaya keemasan ya. Artinya waktu itu mataharinya indah banget mengeluarkan cahaya keemasan. Sehingga teks satu dan teks 2 ini sama-sama ada informasi tentang keindahan senja, makanya opsi D ini berarti salah. Dengan demikian, maka jawaban benar untuk soal nomor 2 ini adalah A dan C. Lanjut ke soal nomor 3, di mana di sini masih menggunakan teks yang sama. Yuk kita baca soalnya. Banu, aku lebih suka membaca ulasan pada teks 2. Rasanya lebih dekat denganku. Aku jadi ingin ke sana. Teks ulasan 2 sangat menarik. Komar, justru aku lebih suka ulasan pada teks satu karena sangat jelas dan menarik minatku untuk mengunjungi pantai itu. Oke ya, terlihat di sini ada pembicaraan antara dua orang, yaitu Banu dan Komar. Yuk kita lanjutkan. Mengapa pernyataan Banu lebih tepat untuk menggambarkan keunggulan teks ulasan kedua yang tidak ada pada teks ulasan pertama? Selanjutnya, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, ya di sini terlihat ada 3 pernyataan di mana untuk masing-masing ini kita diminta mengevaluasi benar atau salah. Nah, mengevaluasinya berdasarkan apa? Ya, berdasarkan ini ya, pernyataan Banu. Di mana Banu itu kan tadi bilang ya, dia lebih suka teks kedua dibanding teks pertama. Jadi, pada dasarnya kita diminta untuk mencari keunggulan teks ulasan kedua dibanding ulasan yang pertama berdasarkan 3 pernyataan ini.
Maka yuk sekarang kita mulai baca pernyataan yang pertama. Gaya penyajian teks menggunakan bahasa non-formal sehingga lebih santai. Nah, benar nggak? Teks ulasan kedua ini gaya penyajiannya non-formal. Kalau kita baca memang benar ya. Di sini kan bahasanya itu lebih santai gitu ya, lebih anak muda. Misalkan, nggak cuma karena pasir putih dan air lautnya yang bening banget. Nah, ini kan bahasa non-formal ya. Kalau formalnya kan harusnya kurang lebih seperti ini. Tidak hanya karena pasir putih dan air lautnya yang sangat bening, tapi juga, nah gitu kan. Nah, di sini karena teks ulasan kedua ini pakai gaya non-formal, mungkin itulah alasan kenapa Banu ini nih rasanya lebih dekat denganku ya. Jadi Banu merasa bisa lebih relate ya, lebih terhubung dengan teks ulasan kedua ini karena pakai gaya anak muda atau gaya non-formal. Sehingga untuk pernyataan pertama ini bisa kita simpulkan adalah benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Penyajian gambar pada teks yang membuat pembaca lebih tertarik membaca. Nah, benar nggak? Teks kedua ini keunggulannya adalah penyajian gambarnya. Rasanya enggak ya? Karena apa? Ya kan nggak ada gambarnya ya. Yang ada gambarnya kan justru teks ulasan pertama kan. Nah, ini nih gambarnya. Teks ulasan kedua malah nggak ada gambarnya. Jadi dengan demikian kita menyimpulkan bahwa pernyataan kedua ini salah. Oke, terakhir. Pernyataan ketiga. Akhir ulasan dilengkapi kalimat ajakan kepada pembaca untuk mengunjungi pantai. Oke, kita lihat di teks ulasan kedua bagian akhir ya. Kita lihat aja ya, paragraf terakhir, paragraf 3. Benar nggak ada kalimat ajakan? Kita lihat. Fasilitas di sini juga udah lumayan oke. Ada warung makan, parkiran luas, dan tempat duduk buat santai-santai. Pantai Derini itu ibarat tempat nongkrongnya laut dan langit. Sederhana, tapi punya vibes yang nggak bisa dibeli. Sekali datang, rasanya pengen balik lagi buat nyari tenang dalam riuhnya dunia. Oke, kalau kita lihat, nggak ada ya kalimat ajakan ya. Kalimat ajakan itu kan contohnya kayak, oke guys, jadi kalian tuh harus banget nih datang ke Pantai Derini. Nah, gitu kan ya, dengan bahasa non formal, bahasa anak muda. Tapi di sini kalau kita perhatikan nggak ada ya. Kalimat terakhirnya juga sekali datang rasanya pengen balik lagi buat nyari tenang tentang riuhnya dunia. Ini kan lebih merupakan perasaan dari penulis ya, bukan kalimat ajakan ya, bukan mengajak pembaca gitu. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa pernyataan ketiga ini adalah salah. Dengan demikian, maka untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah benar, salah, salah. Next, soal nomor 4 ya. Yang kali ini teksnya adalah puisi. Yuk kita baca dulu puisinya. Perempuan-perempuan perkasa. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota, merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu yang perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Puisi karya Hartoyo Andang Jaya. Oke ya, terlihat di sini ini namanya menggunakan ejaan lama ya. Dari kata ini nih, dejaja. Nah, ini kalau DJ gini dibacanya C, sementara kalau C aja itu dibacanya Y ya. Sehingga ini Andang Jaya. Kalau yang depan ini berarti Hartoyo. Oke, yuk kita baca soalnya sekarang. Pilihan kata mana saja yang menunjukkan latar waktu pada puisi tersebut. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Oke ya, di sini ada A, bukit-bukit desa, B, sebelum hari bermula, C, akar-akar yang melata, dan D, berlomba dengan surya. Oke guys, karena ini adalah puisi, maka kita perlu hati-hati ya. Karena kadang bahasa puisi itu menggunakan bahasa metafora atau majas, gitu ya. Dan di sini juga disebut bahwa jawaban benar lebih dari satu. Nah, sebenarnya apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah mana sih kata yang menunjukkan latar waktu ya di puisi ini. Kalau kita lihat sebenarnya yang paling gampang justru yang di baris pertama ini ya, di pagi buta. Nah, ini kan menunjukkan waktu, tapi ya sayangnya nggak ada ya di pilihan A, B, C, D ini. Ya mungkin karena terlalu mudah ya, terlalu straight to the point gitu. Oke, berarti ya udah kita mulai dari yang A dulu, kita evaluasi.
bukit-bukit desa. Nah, kalau kita lihat di puisi, bukit-bukit desa itu ada di mana? Ya, betul ya, ada di bait pertama yang ini nih. Ke stasiun kereta, mereka datang dari bukit-bukit desa. Nah, dari kata-kata ini kira-kira bukit-bukit desa ini menunjukkan latar waktu nggak? Enggak ya? Ini lebih menunjukkan kata tempat ya, atau lokasi ya. Karena kan ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa, gitu ya. Sehingga kita yakin sekarang bahwa opsi A ini salah. Oke, next ke opsi B. Sebelum hari bermula. Oke, kita cari dulu di mana ada kata sebelum hari bermula. Nah, yang ini kan, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Nah, tentu saja kalau cuman kita baca seperti ini, kita bisa jadi kurang nangkep maksudnya ya. Maka yuk kita baca dulu pelan-pelan. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga, sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Oke ya, jadi terlihat di sini bahwa perempuan-perempuan yang bawa bakul ini kan pagi-pagi buta mereka sudah ke stasiun kereta ya dari bukit-bukit desa. Sebelum peluit kereta pagi terjaga, artinya ya sebelum kereta pagi itu mulai berangkat ya. Dan juga sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Maka di sini hari bermula bisa kita artikan sebagai sebelum pagi hari di mana orang mulai beraktivitas, ya kan? Kan kalau pagi itu kan misalkan anak-anak mulai sekolah, ya kan? Kalau orang dewasa ya mulai kerja. Nah ini si perempuan-perempuan yang bawa bakul ini, dia sudah ini ya pagi-pagi buta datang ke stasiun, ya ini sebelum hari bermula dalam pesta kerja. Dengan demikian maka kita yakin bahwa sebelum hari bermula ini memang benar menunjukkan latar waktu. Oke, kita lanjut ke yang C. Akar-akar yang melata. Kita lihat ada di mana akar-akar yang melata. Ada yang di sini ya, di bait terakhir. Akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Oke, ini kalau cuma dibaca satu kalimat gini kurang jelas konteksnya, maka yuk kita baca sebelumnya. Mereka ialah ibu-ibu yang perkasa. Akar-akar melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Oke, kalau dilihat dari sini, akar-akar yang melata ini tidak menunjukkan latar waktu ya. Lebih untuk menggambarkan apa? Menggambarkan ibu-ibu perkasa ini ya. Ya kan mereka kan pagi-pagi dari desa turun ke kota. Nah, di sini oleh penulis puisinya, ibu-ibu ini diibaratkan seperti akar-akar yang melata. Melata itu kan ya merayap gitu ya. Dari tanah perbukitan di desa turun menuju kota. Oke, sehingga akar-akar melata bisa disimpulkan bukan menunjukkan latar waktu. Nah, dari sini sebenarnya yang D ini tanpa harus kita evaluasi, jadi yakin pasti benar. Karena apa? Nah, karena ini. Jawaban benar lebih dari satu ya kan. Karena sampai di C ini kan yang benar baru satu kan, baru yang B aja. Sementara jawabannya harus lebih dari satu. Maka ya mau nggak mau D harus benar. Oke, tapi karena ini pembahasan, maka ya yuk kita evaluasi juga ya. Berlomba dengan surya. Ada di mana? Berlomba dengan surya. Ada di sini ya. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Nah, kalau kata berlomba itu kan sebenarnya kata kerja ya, bukan menunjukkan latar waktu. Tapi sekali lagi, kalau puisi itu kadang bahasanya atau katanya adalah metafora atau majas. Jadi kita perlu hati-hati ya. Oke, maka Dedi akan membaca lagi dengan cermat bait kedua ini. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Jadi kalau gambaran ini kelihatannya bahwa perempuan-perempuan yang membawa bakul itu di dalam kereta ya, karena kan ditulis di sini di atas roda-roda baja mereka berkendara ya. Jadi pagi-pagi mereka udah naik kereta untuk ngapain? Nah ini berlomba dengan surya menuju gerbang kota ya, artinya menuju kota untuk ke pasar-pasar kota ini, ya kan? Maka di sini berlomba dengan surya bisa diartikan seperti ini ya, seolah-olah perempuan ini dulu-duluan ya, mana yang nyampe lebih dulu atau mana yang terjadi lebih dulu. Yang perempuan ini sampai di gerbang kota atau matahari terbit, ya kan? Berlomba dengan surya soalnya, ya kan? Sehingga dengan kata lain, ini menggambarkan bahwa perempuan-perempuan ini sudah ada di dalam kereta sebelum matahari terbit, gitu kan? Yang artinya ini kan berarti menunjukkan latar waktu ya. Jadi kejadian ini itu terjadi sebelum matahari terbit, makanya istilahnya berlomba gitu ya, dulu-duluan. Ayo mana dulu? Yang perempuan-perempuannya datang dulu ke gerbang kota atau mataharinya terbit duluan? Nah, itu ya. Dengan demikian maka D kita yakin sekarang juga menunjukkan latar
waktu. Dengan demikian, maka soal nomor 4 ini jawaban yang benar adalah yang B dan D. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Yuk kita baca soalnya. Apa makna merebut hidup di pasar-pasar kota pada teks puisi tersebut? Ya, di sini ada A. Kegigihan dalam perjuangan perempuan dalam bekerja. B. Keulatan dan pencapaian seseorang dalam bekerja. C. Aktivitas dan keseharian perempuan yang bekerja di pasar. Dan D. Tanggung jawab dan kewajiban perempuan pada keluarga. Nah, ingat di sini yang ditanyakan adalah makna merebut hidup di pasar-pasar kota ya, pada teks puisi tersebut. Maka mending kita cari dulu, teks tersebut ada di mana? Ah, benar ya, ada di sini nih. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Nah, lagi-lagi ya, tentu kalau kita cuma baca baris yang ini aja ya, kurang jelas maknanya. Maka kita perlu membaca satu bait ini sepertinya ya. Yuk kita baca. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Oh ya, sebelumnya ya, mungkin ada yang belum tahu bakul itu apa, maka ini sudah dijelaskan ya. Jadi bakul itu, yang digendong ini nih ya, yang ini. Jadi bakul itu memang biasanya itu berupa tempat yang terbuat dari anyaman bambu, gitu ya, dan diisi dengan barang dagangan ya. Kalau di sini kelihatannya ini ya, jamu ya. Jadi ini kan mungkin pernah dengar istilah bakul jamu. Nah, ini ya. Jadi ibu-ibu ini ya berjualan jamu gitu ya, bakul jamu. Nah, tentu selain jamu biasanya bisa juga ada bakul pecel ya, bakul gudeg ya. Berarti bakulnya diisi makanan pecel dan gudeg dan tentu itu biasanya buat dijual ke pasar. Oke, yuk kita kembali ke bait kedua ini. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Oke, jadi terlihat di sini bahwa yang merebut hidup ini kan perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta ini ya. Jadi pagi-pagi kan mereka sudah di kereta kan, sudah di atas roda-roda baja ini. Yang tadi kan berlomba dengan surya menuju gerbang kota ya. Pagi-pagi banget mereka sudah ke kota ya sebelum matahari terbit. Untuk apa? Merebut hidup di pasar-pasar kota. Nah, di sini terlihat ya, ini kan pasar-pasar. Orang kalau ke pasar biasanya ngapain? Ya berdagang kan, ya berjualan. Jadi merebut hidup ini jangan diartikan merebut itu kan mengambil ya, mengambil yang bukan haknya. Nah, bukan begitu ya. Tapi merebut hidup di pasar kota ini bisa diartikan seperti ini ya, mencari nafkah atau mencari penghidupan ya dengan berjualan di pasar kota ya kan. Ini kan ada pasar kota dengan gigih dan penuh pengorbanan. Kenapa dengan penuh pengorbanan? Karena kan bayangin aja ya pagi-pagi buta ya mungkin subuh-subuh gitu mereka sudah bangun dan berangkat kan ke kota, ya ke stasiun dulu terus baru ke kota, gitu kan. Ya sementara kalau kita kan mungkin ya pagi-pagi subuh mungkin malah belum bangun gitu kan. Nah, ini mereka pagi-pagi sudah beraktivitas. Nah, makanya pakai istilah merebut hidup. Jadi merebut ini untuk menggambarkan betapa gigih dan penuh perjuangannya para perempuan-perempuan yang bawa bakul ini tadi. Itu ya. Nah, dengan pemahaman ini maka mana yang di antara keempat opsi jawaban ini yang paling tepat? Ya, benar. Jadi gampang ya, yaitu yang A, kegigihan dan perjuangan perempuan dalam bekerja. Maka jawaban soal nomor 5 adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 6, masih dengan menggunakan puisi yang sama. Setelah membaca puisi tersebut, 3 murid berpendapat sebagai berikut. Dina, wah ternyata banyak perempuan hebat ya. Mereka bekerja penuh semangat. Mira, iya mereka rela bangun pagi-pagi untuk bekerja. Tika, tapi kasihan ya mereka, pasti lelah setelah seharian bekerja. Oke, terlihat di sini ya, ada 3 anak, Dina, Mira, dan Tika, yang sedang mendiskusikan puisi perempuan-perempuan perkasa. Yuk kita baca kelanjutan soalnya. Pendapat siapa yang tepat untuk menggambarkan suasana haru yang muncul setelah membaca puisi tersebut? Tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut berdasarkan teks. Oke ya, terlihat di sini ada 3 pernyataan masing-masing pernyataan Dina, Mira, dan Tika. Dan di sini kita diminta untuk mengevaluasi apakah setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan ini. Nah, di sini yang diminta soal itu kan adalah pendapat siapa yang tepat untuk menggambarkan suasana haru yang muncul ya setelah membaca puisi tersebut. Maka di sini menurut Dedi kita perlu jelas dulu apa ya suasana haru yang muncul setelah membaca puisi ini. Kalau menurut kamu apa? Nah, kalau Dede melihatnya begini. Pertama dari judul dulu ya. Perempuan-perempuan perkasa. Nah, dari sini aja sudah ada gambaran.
Oh, kayaknya ini menggambarkan kehebatan atau keperkasaan perempuan-perempuan. Nah, perempuan-perempuan ini perempuan-perempuan yang mana? Nah, di sini dijelaskan kan, perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Nah, tadi kan kita sudah baca ya, bahwa ini kan ceritanya perempuan-perempuan bawa bakul, pagi-pagi sudah bangun, terus berjalan kaki menuju stasiun, dari stasiun naik kereta menuju kota ya, untuk ini nih, merebut hidup di pasar-pasar kota ya. Jadi perempuan-perempuan itu kan jualan ya, atau berdagang di pasar-pasar kota. Dan ini dipertegas lagi di bait terakhir, yaitu mereka ialah ibu-ibu yang perkasa ya, yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Jadi secara keseluruhan puisi ini sebenarnya menggambarkan atau merayakan ya kehebatan atau keperkasaan perempuan-perempuan atau ibu-ibu dari desa yang rela penuh perjuangan pagi-pagi sudah bangun terus jalan ke stasiun ke kota untuk berjualan ya untuk mencari nafkah, mencari penghidupan di pasar-pasar kota. Nah, dari sini maka kita enak ya mengevaluasinya. Yuk kita evaluasi pernyataan pertama. Dina karena menunjukkan kekagumannya kepada para perempuan yang bekerja. Nah, kalau kita lihat pernyataannya Dina kan memang seperti itu ya. Wah, ternyata banyak perempuan hebat ya. Mereka bekerja penuh semangat. Oke ya. Jadi ini sejalan dengan yang kita sudah bahas tadi, yaitu puisi ini merayakan kehebatan atau keperkasaan perempuan-perempuan yang bawa bakul itu kan. Sehingga untuk pernyataan pertama ini jawabannya adalah setuju. Oke. Berikutnya ke pernyataan kedua. Mira, karena pendapatnya juga senada dengan pendapat yang disampaikan Dina. Oke, kita lihat dulu pendapatnya Mira. Iya, mereka rela bangun pagi-pagi untuk bekerja. Terlihat di sini ya, jadi Mira pakai kata iya. Artinya dia setuju dengan pernyataan Dina sebelumnya. Dan itu diperkuat dengan ini nih, rela bangun pagi-pagi untuk bekerja ya. Jadi ini kan menggambarkan perempuan-perempuan hebat itu yang pagi-pagi rela bangun untuk bekerja. Sehingga ini sejalan ya dengan apa yang tadi kita bahas, bahwa puisi ini merayakan kehebatan atau keperkasaan perempuan-perempuan yang bawa bakul dari desa itu. Maka pernyataan kedua ini juga setuju. Nah, terakhir sekarang. Ika, karena pendapatnya menunjukkan rasa empati terhadap perempuan pekerja. Kalau kita lihat, Tika kan ngomongnya gini, tapi kasihan ya mereka pasti lelah setelah seharian bekerja. Lihat di sini awalnya dia pakai kata tapi. Nah, kalau di kalimat ada kata tapi itu kan berarti kalimat yang mengikuti atau setelah kata tapi itu kan berlawanan ya dengan kalimat yang di awal, yang sebelum kata tapi. Misalnya gini, dia itu anak baik, tapi nah, ya kan tapi setelahnya itu kan pasti bertentangan atau berlawanan dengan kalimat awalnya yang dia anak baik itu. Nah, sehingga di sini dengan menggunakan tapi ini itu menyiratkan bahwa Tika ini pendapatnya berbeda ya dengan Dina dan Mira. Kita baca lanjutannya. Kasihan ya, mereka pasti lelah setelah seharian bekerja. Nah, di sini Tika lebih merasa kasihan. Ya, tentu merasa kasihan ini tidak harus artinya negatif ya. Bisa jadi rasa kasihan itu muncul dari apa? Nah, dari ini. Dari rasa empati terhadap perempuan pekerja. Nah, namun demikian, kalau kita baca teksnya atau puisinya, ini kan lebih itu tadi ya, merayakan kehebatan atau keperkasaan perempuan-perempuan desa yang bawa bakul di pagi-pagi hari ini kan. Bukan tentang bahwa mereka itu merasa capek gini kan, kan di teks nggak ada ya, mereka merasa lelah atau juga bahkan mungkin mereka minta dikasihani gitu kan nggak ada ya. Nah, sehingga pernyataan ketiga, pernyataannya Tika ini kurang tepat ya atau tidak setuju ya, tidak sejalan dengan apa yang disampaikan atau rasa yang muncul setelah membaca puisi ini. Maka dengan demikian, maka soal nomor 6 ini jawabannya adalah setuju, setuju, tidak setuju.